Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar? Bertemu lagi dengan Ibu Asri Listawati dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Hari ini kita akan membahas tentang materi berbusana muslim dan muslimah sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Dalam Islam, perempuan adalah sosok yang dimuliakan. Bahkan Nabi Muhammad SAW juga sangat menghormati perempuan. Lahirnya Islam juga dalam rangka pembebasan perempuan dari diskriminasi dan penjajahan budaya jahiliyah. Yuk, langsung saja kita simak pembahasannya sebagai berikut. Pada kesempatan kali ini yang akan kita bahas adalah yang pertama tentang pengertian berbusana muslim dan muslimah. Yang kedua, syarat-syarat berbusana muslim dan muslimah. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, pengertian dari berbusana muslim. Busana muslim adalah busana atau pakaian yang digunakan oleh umat Islam, baik itu wanita muslimah ataupun lelaki muslim, dalam setiap aktivitas sehari-hari, baik kegiatannya resmi atau santai seperti rekreasi, jalan sehat, atau aktivitas sehari-hari lainnya. Artinya bahwa selama ini ada anggapan bahwa busana muslim hanya dipakai ketika menghadiri majelis taklim atau majelis zikir atau hari-hari besar keagamaan lainnya seperti Idul Fitri, Idul Adha, memperingati hari-hari besar Islam lainnya. Itu adalah salah besar. Pada kenyataannya, berbusana muslim sesuai dengan aturan syariat Islam itu harus digunakan dalam aktivitas apapun. Lantas, seperti apa syarat-syarat berbusana sesuai dengan aturan syariat Islam? Yang pertama, menutup aurat. Secara makna, aurat adalah bagian tubuh yang haram dilihat. Karena itu harus ditutupi. Menurut Islam, aurat bagi wanita adalah seluruh tubuh, kecuali wajah dan telapak tangan. Firman Allah, Quran Surat Al-Ahzab ayat 59 yang artinya, "Wahai Nabi Muhammad, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin supaya mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali, sehingga mereka tidak diganggu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Kata mengulurkan dalam ayat ini ditafsirkan dengan menutupi seluruh tubuh. Jilbab dapat diartikan sebagai selendang yang menutupi kepala, leher sampai dada. Sementara ada ulama yang berpendapat bahwa wanita tidak wajib menutupi wajah dan telapak tangan, itu berdasar dari Quran Surat An-Nur ayat 31. Yang artinya, dan janganlah menampakkan perhiasan atau auratnya kecuali yang biasa terlihat. Kata yang biasa nampak daripadanya itu diartikan sebagai wajah dan telapak tangan. Jadi, batasan aurat wanita adalah seluruh tubuh mereka kecuali wajah dan telapak tangan. Adapun batasan aurat laki-laki berbeda dengan batasan aurat untuk wanita. Bagi laki-laki, batasan auratnya cukup sebatas pusar dan lutut. Oke, syarat tadi yang pertama adalah menutup aurat. Syarat yang kedua, pakaian tidak mengundang syahwat. Seperti apa sih pakaian yang seharusnya kita kenakan? Busana atau pakaian yang dikenakan boleh sebagai hiasan, tetapi bukan sebagai alat untuk mengundang perhatian lawan jenis. Jadi, hakikatnya berbusana adalah menutupi aurat dan melindungi seseorang dari cuaca panas dan dingin meskipun tidak melupakan unsur keindahan. Syarat yang selanjutnya, bahan yang dipakai tidak boleh transparan. Transparan, apa itu transparan? Transparan artinya tembus pandang. Jadi kalau kita mengenakan pakaian tidak boleh sampai seperti ini. Mengapa tidak boleh menggunakan pakaian yang transparan? Karena fungsi pakaian dalam Islam
adalah untuk menutupi aurat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 2 golongan penghuni neraka yang belum pernah aku lihat. 1, kaum yang mencambuk orang-orang dengan cambuk seperti ekor sapi, dan 1 golongan kaum wanita yang berpakaian tetapi telanjang, memberitahukan atau memperlihatkan kepada orang lain perilaku mereka yang tercela, menyimpang dari ketaatan Allah Subhanahu wa Ta'ala serta dari apa yang wajib mereka jaga. Rambut mereka itu laksana punuk unta yang berjalan miring. Mereka tidak masuk surga dan tidak akan mencium baunya surga. Padahal semerbak surga bisa tercium dari jarak perjalanan sekian dan sekian. Hadis riwayat Muslim. Nah, setelah tadi syarat bagaimana berpakaian tidak boleh transparan, syarat selanjutnya adalah harus longgar dan tidak ketat sehingga tidak memperlihatkan lekuk tubuh yang ditutupi. Mari kita lihat dan bandingkan. Jika melihat gambar, maka gambar yang pertama bisa kita lihat sudah berhijab tetapi pakaiannya masih ketat dan tidak masuk dalam syarat berbusana muslim dan muslimah. Sebagaimana penjelasan hadis berikut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberiku baju qutbiyah yang tipis, hadiah dari Al-Kalbi kepada beliau. Baju itu pun aku pakaikan kepada istriku. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepadaku, mengapa kamu tidak mengenakan baju qutbiyah? Aku menjawab, aku pakaikan baju itu untuk istriku. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, perintahkan agar ia mengenakan baju di dalam balik qutbiyah itu, karena aku khawatir baju itu masih bisa menggambarkan bentuk tubuhnya. Hadis riwayat Al-Baihaqi, Ahmad, Abu Dawud, dan At-Tirmidzi. Baik, sudah mulai paham bagaimana syarat-syaratnya? Kita lanjutkan kepada syarat yang berikutnya. Tidak diberi wewangian atau parfum yang baunya sangat mencolok, khususnya bagi para wanita. Kenapa? Karena perbuatan tersebut dapat mengundang perhatian. Sampai sini sudah paham dan sudah mulai tergambar bagaimana syarat-syarat berbusana muslim? Selanjutnya adalah tidak menyerupai laki-laki ataupun sebaliknya. Laki-laki tidak boleh menyerupai perempuan dan perempuan tidak boleh menyerupai laki-laki. Kita lihat tayangan berikut ini. Bagaimana setelah melihatnya? Memang terlihat lucu dan bikin kita terhibur. Namun pakaian seperti itu sangat tidak masuk dalam syarat berbusana muslim dan muslimah. Syarat selanjutnya adalah tabarruj. Apa itu tabarruj? Mungkin kalian baru pernah mendengar kata tabarruj ini. Tabarruj adalah memperlihatkan hiasan dan keindahan dirinya serta apapun yang wajib ditutupi agar tidak mengundang fitnah. Kita lihat contoh tabarruj seperti apa. Syarat yang terakhir, bukan kain sutra bagi laki-laki. Telah ditetapkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW bahwasannya untuk laki-laki haram hukumnya menggunakan kain sutra. Boleh bagi wanita umatku dan haram bagi pria umatku. Hadis riwayat Tirmizi. Mengenakan busana yang sempurna turut menjaga kehormatan seorang manusia dimanapun mereka berada. Eksistensinya mampu menunjukkan kepribadian penggunanya. Kendali demikian, kembali lagi bahwa seorang muslim sebaiknya tidak berlebih-lebihan dalam menggunakan busana. Hal yang paling penting dan utama yakni menutup aurat. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa fungsi pakaian menurut Islam yakni sebagai penutup aurat, penghias diri, dan sebagai pelindung badan. Jadi buat para muslim dan muslimah diwajibkan untuk mengenakan busana yang sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Marilah anak-anakku, kita saling mengoreksi diri kita sendiri. Sudahkah pakaian yang kita kenakan sesuai dengan tuntutan serta mampu memelihara kita dari fitnah? Karena keimanan kita teruji dari ketaatan kita akan perintah ilahi. Busana muslimah kita adalah identitas serta wujud ketakwaan kita akan qadarullah dan sunatullah. Semoga sekelumit materi yang Ibu sampaikan ini
bisa memberikan manfaat bagi kita semua, khususnya muslim dan muslimah, dalam rangka peningkatan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala kebenaran datangnya dari Allah dan segala kesalahan datangnya dari saya pribadi dan datangnya dari syaitan. Syukran, jazakumullahu khairan kasiran. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.